Oh, oke. Kang Aceh langsung saja diklarifikasikan, dijawab. Udah capek atau belum, Kang? Belum ya? Ya buat kami sih Silakan, biasa aja ya, bahwa dalam proses demokrasi seperti sekarang ini ada pihak-pihak yang bahkan menuduh demokrasi. Justru dengan demokrasi ini orang-orang seperti Mas Iqbal ini kan bisa menyampaikan dengan lebih lugas untuk menyampaikan berbagai pemikiran, pandangan, termasuk untuk menyampaikan misalnya kritikan-kritikan seperti ini. Ya bagi kami kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo mengatakan bahwa kalau tidak ada demokrasi, orang seperti Pak Anies tidak mungkin bisa menjadi gubernur. Dan beliau dijadikan gubernur pada saat waktu itu kan posisinya sebagai oposisi Pak Prabowo. Ya kan? Dan Pak Anies waktu itu juga sudah di luar pemerintahan. Jadi artinya apa yang ini saya sampaikan bahwa kalau tidak ada demokrasi ya mungkin kita tidak bisa menikmati, Pak Anies tidak bisa menikmati menjadi gubernur, ya kan? Tidak bisa didorong oleh Pak Prabowo waktu itu sebagai calon gubernur dari partainya Pak Prabowo gitu ya, tanpa kemudian Pak Prabowo atau Pak Anies mempertanyakan soal etis atau tidak etis gitu. Padahal kita tahu bahwa ya itu tadi selalu muncul isu-isu seperti soal pelanggaran HAM ini ya dalam 5 tahunan ini. Tapi poin saya adalah begini ya, kalau kita melihat dan kita evaluasi dari proses debat yang kemarin ya, bagi kami debat yang kemarin saya tentu sebagai pendukungnya Pak Prabowo Gibran, saya harus mengatakan bahwa Pak Prabowo telah menunjukkan seorang yang betul-betul negarawan gitu ya. Sekalipun beliau katakanlah diserang dengan berbagai, terutama saya kira isu 5 tahunan ini selalu muncul kepada beliau, ya beliau dengan sangat elegan menyampaikan. Ini serangannya kanan kiri loh Kang Aceh. Ya itu konsekuensi dari pemenang ya begitu Pak. Itu harus saya sampaikan. Ya, jadi ya kita sebagai pemenang harus menerima berbagai macam kritikan dan saya kira belum menang, kapan menang? Ya setidaknya ketika kami dinilai memiliki gitu ya, memiliki keunggulan-keunggulan, maka serangannya itu kepada yang dinilai punya potensi untuk menang. Kalau misalnya kami tidak dinilai memiliki potensi untuk menang, untuk apa diserang-serang? Toh pada akhirnya kami dinilai sebagai inferior gitu loh. Jadi karena itu ya bagi kami tentu seharusnya debat adalah bagaimana kita bisa mengeksplorasi gagasan, bisa menawarkan, mendalami apa yang ada di dalam pikiran masing-masing calon tersebut, ya sehingga masyarakat diberikan tawaran-tawaran yang banyak dari berbagai kandidat tersebut gitu ya, sehingga dari situ masyarakat diberikan berbagai macam pilihan tentang apa yang terbaik di antara gagasan-gagasannya tersebut. Jadi kalau Pak Prabowo mau menyerang pribadi misalnya, ya sebetulnya kan bisa juga. Tapi kenapa nggak dilakukan? Atau menganggap lawannya bukan Karena lawannya Pak Prabowo merasa bahwa tidak perlu itu dia lakukan seperti itu. Ya, kalau kita mau jujur-jujuran gitu, ya, kalau mau menyerang soal etik atau tidak etik gitu, kan ada pihak yang maaf to say gitu ya, yang diduga terlibat di dalam dugaan. Ini baru dugaan, kan bisa aja dipertanyakan soal itu. Kenapa orang yang misalnya diduga melakukan tindakan korupsi terhadap salah satu pasangan calon tidak dipertanyakan sama Pak Prabowo, padahal isunya tentang pemberantasan korupsi. Iya kan? Atau nggak ada yang ngasih masukan, Kang Aceh? Bagi Pak Prabowo bahwa menyerang itu bukan karakternya beliau. Ya, menyerang itu bukan karakternya beliau. Tidak kemudian menyerang secara, kalau kita mau jujur-jujuran gitu ya, kan setiap kita misalnya di antara dua pasangan yang menjadi rivalnya Pak Prabowo, kalau mau misalnya ini baru dugaan, kan bisa saja ditanyakan soal itu.
Tapi kan nggak dilakukan. Ya kan? Kenapa? Karena yang paling penting adalah soal bagaimana forum debat ini mempertanyakan soal atau membahas tentang apa yang menjadi tawaran program sesuai dengan visi dan misinya.